bukan kebetulan. Jika kamu lahir dengan weton legi, dan video ini muncul di hadapanmu hari ini, maka ini bukan tontonan biasa. Ini adalah panggilan batin yang datang tepat pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga keselamatan, ketentraman, dan kejernihan rasa selalu menyertai langkah kita semua. Saudaraku, dalam pandangan leluhur Jawa, hidup ini tidak pernah berjalan secara acak. Tidak ada peristiwa yang benar-benar kebetulan. Semua sudah tersusun dalam tatanan yang halus, yang tidak selalu bisa ditangkap oleh pikiran, tetapi bisa dirasakan oleh batin yang jernih. Kelahiran, pertemuan, perpisahan, bahkan kegagalan, semuanya membawa tanda. Weton adalah salah satu tanda itu. Dan weton legi bukan weton sembarangan. Banyak orang yang lahir di weton legi menjalani hidup dengan perasaan yang sama. Hidup terasa dalam, tetapi berat. Hati terasa halus, tetapi mudah terluka. Niat baik sering disalahpahami. Pengorbanan sering dianggap kewajiban. Dan kebaikan sering datang tanpa balasan yang sepadan. Jika selama ini kamu merasa sering memberi, tetapi jarang menerima. Jika kamu merasa mudah iba, tetapi justru sering dimanfaatkan. Jika kamu merasa hidupmu seperti sedang menunggu sesuatu yang besar, tetapi belum juga datang, maka dengarkan dengan tenang, dan biarkan kata-kata ini masuk ke dalam rasa. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa orang legi membawa unsur manis dalam laku, berat dalam nasib. Tuturnya lembut, sikapnya menenangkan. Kehadirannya sering membuat orang lain merasa aman, namun jalan hidupnya jarang lurus. Selalu ada ujian yang menyentuh rasa paling dalam, bukan karena orang legi lemah, tetapi justru karena ia kuat menahan. Sejak kecil, banyak pemilik weton legi sudah merasakan perbedaan itu. Mereka lebih cepat peka terhadap perasaan orang lain, lebih cepat memahami keadaan, lebih cepat mengalah demi menjaga harmoni. Namun, justru karena itulah, mereka sering memikul beban yang tidak pernah diminta secara langsung. Hidup orang legi jarang benar-benar sepi dari ujian batin. Ada saja masa di mana hati terasa berat tanpa sebab yang jelas. Ada saja fase di mana hidup terasa berjalan di tempat, seolah usaha tidak pernah benar-benar sampai pada hasil yang diharapkan. Dan semua itu bukan hukuman. Itu adalah proses pematangan rasa. Dalam hitungan Jawa kuno, ada tahun-tahun tertentu yang berfungsi sebagai pintu perubahan. Tahun di mana seseorang tidak bisa lagi hidup dengan cara lama. Tahun di mana batin dipaksa memilih, bertahan atau berubah. Tahun 2026 adalah salah satu tahun itu bagi weton legi. Tahun ini membawa pertemuan antara getaran legi dan siklus waktu yang oleh leluhur disebut sebagai masa balik arah. Masa di mana hidup tidak bisa lagi ditunda, tidak bisa lagi dijalani setengah-setengah, dan tidak bisa lagi hanya mengandalkan kesabaran tanpa keberanian. Banyak orang legi akan merasakan kegelisahan yang tidak biasa menjelang tahun ini. Gelisah yang bukan karena masalah besar, tetapi karena ada sesuatu di dalam diri yang mulai tidak mau diam. Rasa yang mulai bertanya, sampai kapan seperti ini? Sebagian orang legi mulai merasa tidak cocok dengan lingkungan lama. Sebagian lagi mulai merasa hubungannya hambar. Ada juga yang tiba-tiba merasa ingin hidup lebih jujur, lebih sederhana, atau lebih selaras dengan suara hatinya, meskipun harus kehilangan banyak hal. Semua itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa batin legi sedang dipanggil untuk naik tingkat. Namun perlu dipahami, perubahan bagi orang legi jarang datang dengan cara yang lembut. Seringkali perubahan itu diawali oleh kejadian yang mengguncang rasa, kehilangan orang terdekat, pengkhianatan yang menyakitkan, kegagalan yang membuat lelah, atau situasi yang memaksa berhenti dan menengok ke dalam diri. Di titik inilah, banyak orang legi merasa bingung antara bertahan demi kenyamanan semu atau melangkah meski belum tahu kemana arah akhirnya. Leluhur selalu berpesan, orang legi tidak boleh terlalu lama menahan rasa, karena rasa yang terlalu lama dipendam akan berubah menjadi beban yang melemahkan batin. Tahun 2026 bukan tentang keberuntungan mendadak. Ini bukan soal rezeki jatuh dari langit atau nasib berubah tanpa usaha. Ini tentang keberanian mengambil keputusan batin. Keberanian untuk berkata cukup pada hal-hal yang sudah tidak selaras. Keberanian untuk melepaskan yang lama agar yang baru bisa masuk.
Jika kamu adalah weton legi, dan kata-kata ini terasa menembus dada, itu tanda bahwa waktumu sedang mendekat. Tidak untuk menjadi orang lain, tetapi untuk menjadi dirimu yang lebih utuh. Tenangkan hatimu. Jangan terburu-buru menolak perubahan, karena bisa jadi apa yang selama ini kamu anggap sebagai beban, justru adalah jalan yang akan mengangkat derajat hidupmu. Weton legi berada di wilayah rasa yang paling halus, rasa yang tidak semua orang miliki, dan tidak semua orang sanggup menanggungnya. Orang dengan weton ini sering hidup dengan perasaan yang lebih dalam dibanding kebanyakan manusia lain. Mereka mudah menangkap perubahan suasana, mudah membaca niat, dan peka terhadap getaran batin orang di sekitarnya. Tanpa disadari, orang legi sering menyerap lebih banyak energi daripada yang ia lepaskan. Ketika berada di dekat orang yang sedang terluka, ia ikut merasa berat. Ketika berada di lingkungan yang kacau, batinnya ikut tidak tenang. Dan ketika berada di dekat orang yang tulus, ia bisa berkembang dengan sangat cepat. Inilah sebabnya hidup orang legi jarang stabil jika lingkungannya tidak selaras. Dalam ajaran leluhur, legi digambarkan sebagai weton yang membawa sifat welas asih tinggi, mudah iba, dan kuat menahan. Mereka bukan tipe yang suka menuntut, bukan pula yang gemar memperlihatkan luka. Justru karena itulah, banyak orang tidak sadar bahwa orang legi sering kelelahan secara batin. Banyak pemilik weton legi tumbuh dengan kebiasaan mengalah. Mengalah demi menjaga hubungan, mengalah demi tidak membuat orang lain kecewa, mengalah demi ketenangan semu. Namun semakin sering mengalah tanpa batas, rasa di dalam semakin menumpuk. Rasa yang dipendam terlalu lama tidak hilang. Ia berubah bentuk, kadang menjadi lelah tanpa sebab, kadang menjadi hilang semangat, kadang menjadi perasaan kosong. Meski hidup terlihat baik-baik saja dari luar. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai rasa sing kesimpen, rasa yang disimpan terlalu dalam, sampai pemiliknya sendiri lupa cara mengeluarkannya. Orang legi sering diuji bukan lewat kekurangan materi, tetapi lewat hubungan manusia. Hubungan keluarga yang tidak seimbang, pasangan yang tidak sepenuhnya mengerti, sahabat yang datang saat butuh dan pergi saat selesai, bahkan rekan kerja yang dayam-dayum menguras energi batin. Semua itu terjadi bukan karena orang legi bodoh atau lemah, tetapi karena ia terlalu lama menempatkan dirinya sebagai penyangga, bukan sebagai pusat hidupnya sendiri. Secara spiritual, ini adalah laku awal, laku untuk melatih empati, kesabaran, dan kehalusan rasa. Namun, setiap laku memiliki batas. Jika melewati batas, yang terjadi bukan lagi penguatan, melainkan pengikisan batin. Disinilah banyak orang legi mulai merasa hidupnya berat, tanpa tahu harus mengubah apa. Mereka sadar, ada yang tidak beres, tetapi tidak berani menyentuh sumbernya. Karena sumbernya, seringkali, adalah keputusan lama yang dulu diambil demi orang lain. Menjelang fase perubahan besar, batin orang legi biasanya mulai memberontak pelan-pelan. Bukan dengan amarah, tetapi dengan kegelisahan, dengan rasa tidak nyaman terhadap hal-hal yang dulu terasa biasa, dengan keinginan untuk hidup lebih jujur, meski belum tahu caranya. Sebagian mulai merasa tidak cocok lagi dengan rutinitas lama. Sebagian mulai mempertanyakan tujuan hidupnya. Sebagian lagi mulai merasa bahwa dirinya selama ini hidup terlalu jauh dari suara hatinya sendiri. Ini bukan krisis, ini tanda pematangan. Dalam laku Jawa, ada saat di mana seseorang harus berhenti menjadi penenang bagi semua orang, dan mulai menjadi penjaga bagi batinnya sendiri. Dan saat itu sering datang lebih lambat bagi weton legi, karena mereka terlalu lama mengutamakan orang lain. Namun ketika waktunya tiba, orang legi tidak bisa lagi berpura-pura. Hatinya tidak mau lagi diajak kompromi, rasa tidak mau lagi diajak bohong. Di titik inilah, hidup mulai menyiapkan perubahan, bukan untuk menghukum, tetapi untuk meluruskan. Jika kamu adalah weton legi, dan akhir-akhir ini merasa lebih sensitif, lebih mudah lelah, atau lebih sering ingin menyendiri, jangan langsung menganggapnya sebagai kelemahan. Bisa jadi itu tanda bahwa batinmu sedang menarik diri dari kebisingan dunia untuk bersiap melangkah ke fase berikutnya. Karena orang legi yang berani menjaga dirinya sendiri, suatu saat akan menjadi sumber ketenangan yang jauh lebih kuat. Bukan karena ia menahan segalanya, tetapi karena ia sudah tahu
kapan harus memberi dan kapan harus berhenti. Tahun 2026 membawa getaran yang berbeda bagi Weton Legi. Bukan getaran yang datang tiba-tiba, tetapi getaran yang pelan, dalam, dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Seperti arus sungai yang berubah arah tanpa suara. Tetapi pasti, banyak orang Legi akan merasakan bahwa hidupnya mulai didorong ke satu titik tertentu. Titik di mana pilihan tidak bisa lagi ditunda. Titik di mana bertahan justru terasa lebih menyakitkan daripada melepaskan. Perubahan ini jarang datang dalam bentuk keberuntungan instan. Justru sering hadir sebagai kejadian yang memaksa seseorang berhenti, menoleh ke dalam, dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hidup yang benar-benar ingin aku jalani? Dalam hitungan Jawa, tahun ini adalah masa ketika nasib lama mulai kehilangan pegangan. Pola-pola lama yang dulu masih bisa dipertahankan, satu persatu mulai rapuh. Hubungan yang tidak seimbang mulai terasa berat. Pekerjaan yang tidak selaras mulai terasa kosong. Bahkan, mimpi dan tujuan lama mulai kehilangan maknanya. Bagi Weton Legi, ini adalah tanda bahwa batin sedang meminta kejujuran. Sebagian orang Legi akan mengalami perpisahan. Tidak selalu perpisahan fisik, tetapi perpisahan batin. Jarak yang muncul tanpa perlu kata-kata. Rasa yang tidak lagi menyatu meski masih bersama. Ini bukan kesalahan salah satu pihak, melainkan tanda bahwa siklusnya sudah selesai. Sebagian lagi akan didorong untuk mengambil peran baru. Peran yang dulu terasa terlalu berat, terlalu berisiko, atau terlalu tidak masuk akal. Namun justru di sanalah rasa Legi menemukan tempatnya. Tempat di mana ia tidak lagi sekadar bertahan, tetapi mulai bertumbuh. Tanda-tanda perubahan ini sering muncul dalam bentuk kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Tidur tidak lagi nyenyak. Pikiran sering melayang, hati mudah tersentuh oleh hal-hal kecil. Bahkan ada yang mulai mengalami mimpi berulang dengan simbol jalan, air, cahaya, atau suara panggilan. Dalam laku Jawa, mimpi seperti ini bukan bunga tidur. Ia adalah bahasa batin yang mencoba menyampaikan sesuatu yang tidak bisa diucapkan oleh pikiran sadar. Namun tidak semua orang Legi siap menerima pesan ini. Ada yang memilih menutup telinga batinnya, bertahan pada keadaan lama karena takut kehilangan kenyamanan, takut mengecewakan orang lain, takut memulai dari nol. Dan disinilah tahun 2026 bisa berubah menjadi berat. Bukan karena tahun itu jahat, tetapi karena perubahan yang ditolak akan datang dalam bentuk tekanan. Rezeki terasa seret bukan karena kurang usaha, tetapi karena arah hidup tidak selaras. Hubungan terasa dingin bukan karena kurang cinta, tetapi karena rasa sudah tidak sejalan. Leluhur selalu mengingatkan bahwa perubahan yang tidak disambut akan berubah menjadi peringatan. Bagi Weton Legi, kunci menghadapi tahun ini adalah keberanian untuk memilih dengan sadar. Memilih bukan berdasarkan rasa takut, tetapi berdasarkan kejujuran batin. Memilih bukan untuk menyenangkan semua orang, tetapi untuk menjaga diri agar tidak terus terkikis. Ini bukan ajakan untuk menjadi egois, justru sebaliknya. Orang Legi yang jujur pada dirinya sendiri akan lebih mampu memberi dengan tulus, karena ia tidak lagi memberi dari kekosongan. Setelah keputusan-keputusan penting ini diambil, hidup orang Legi biasanya tidak kembali ke bentuk lama. Bukan berarti langsung mudah, tetapi lebih jujur, lebih tenang, lebih terasa milik sendiri. Dan dari situlah perubahan nyata mulai terjadi. Perlahan, tetapi pasti. Saudaraku, yang lahir dengan Weton Legi, jika kamu sampai pada bagian akhir ini, itu pertanda bahwa hatimu sedang benar-benar menyimak. Tidak semua orang mampu bertahan mendengarkan wejangan yang berbicara langsung pada batin. Hanya mereka yang sedang berada di persimpangan hidup, biasanya merasa tergerak untuk menyimak sampai tuntas. Leluhur Jawa selalu mengajarkan bahwa hidup tidak pernah berniat menyakiti manusia. Yang sering terasa menyakitkan, sebenarnya adalah proses meluruskan. Dan proses meluruskan memang jarang nyaman. Bagi Weton Legi, perjalanan hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling kuat menjaga rasa. Rasa welas asih yang jika tidak dijaga akan berubah menjadi beban, tetapi jika diarahkan akan menjadi kekuatan yang menenangkan banyak jiwa. Menjelang tahun 2026, ada laku batin yang sebaiknya dijaga oleh Weton Legi.
Bukan ritual rumit, bukan pula tuntutan yang memberatkan. Laku ini sederhana, tetapi jika dijalani dengan sungguh-sungguh, dampaknya sangat dalam. Yang pertama adalah meluruskan niat. Bertanyalah dengan jujur pada diri sendiri. Apakah langkah yang selama ini diambil benar-benar lahir dari hati, atau hanya dari kebiasaan dan rasa takut? Niat yang lurus akan menjadi pelindung paling kuat ketika hidup mulai berubah arah. Yang kedua adalah membersihkan rasa kecewa, rasa bersalah, dan luka lama yang terus disimpan hanya akan mengikat langkah. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan diri dari ikatan yang menguras batin. Orang legi yang mampu membersihkan rasa akan merasakan hidup menjadi lebih ringan, meski tantangan tetap ada. Yang ketiga adalah menjaga laku. Ucapan, janji dan pilihan di masa ini memiliki bobot yang lebih berat daripada biasanya. Setiap kata yang keluar, setiap keputusan yang diambil, akan lebih cepat kembali sebagai akibat. Karena itu, orang legi perlu lebih eling dan waspada dalam melangkah. Jika tiga laku ini dijaga, perubahan yang datang tidak akan terasa sebagai bencana, melainkan sebagai pembuka jalan. Jalan menuju hidup yang lebih selaras dengan jiwa. Hidup yang mungkin tidak selalu ramai, tetapi tenang. Tidak selalu dipuji, tetapi jujur. Perlu diingat, tidak semua orang akan mengerti perubahanmu. Ada yang menjauh, ada yang meragukan, ada pula yang mencoba menahanmu agar tetap seperti dulu. Semua itu wajar. Jalan batin memang jarang dipahami oleh banyak orang. Yang terpenting, jangan mengkhianati suara hatimu sendiri. Karena bagi weton legi, pengkhianatan terbesar bukan datang dari orang lain, tetapi dari diri sendiri yang terlalu lama mengabaikan rasa. Jika selama ini hidupmu terasa berat, bukan berarti kamu salah jalan. Bisa jadi, kamu sedang dipersiapkan untuk memikul peran yang lebih besar. Peran yang tidak bisa diemban oleh jiwa yang belum matang. Semoga kamu termasuk weton legi yang mampu melewati masa perubahan ini dengan sadar. Bukan dengan melawan arus, tetapi dengan memahami arah. Rahayu kanggo sedoyo. Semoga Gusti paring pepadang, paring kekiatan, lan paring katentreman ing batin. Terima kasih telah menyimak channel Keramat. Tetap eling marang Gusti, hormati leluhur, dan jaga kebersihan batinmu. Sampai berjumpa di wejangan berikutnya.